Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini, saya Muhadi sebagai perwakilan dari program studi administrasi rumah sakit, Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, akan menjelaskan panduan terkait penulisan literatur review atau studi pustaka bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang melaksanakan tugas akhirnya di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan waktunya pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada program studi dan pimpinan yang telah mendukung kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan kebijakan Ketua Stikes untuk mengganti tugas akhir mahasiswa atau skripsi maupun KTI ke dalam bentuk studi pustaka atau literatur review, maka dipandang perlu untuk menjelaskan kepada mahasiswa bagaimana sih caranya nanti untuk bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik dan menemukan cara bagaimana agar tugas yang diemban oleh mahasiswa ini sesuai dengan luaran atau sesuai dengan tujuan yang hingga dicapai dalam tujuan akhir penelitian. Saya akan menjelaskan pengantar singkat ya terkait literatur review itu seperti apa. Jadi kalau kita berbicara tentang literatur review, sebenarnya dia ini sebuah makalah ilmiah yang menyajikan pengetahuan saat ini termasuk temuan substantif serta kontributif teoritis dan metodologis untuk topik tertentu. Jadi dia semacam suatu makalah ilmiah, kemudian menggunakan data sekunder. Dalam penelitian itu ada data primer dan data sekunder. Sebagaimana kita ketahui bahwa data sekunder adalah data yang kita peroleh dari orang ketiga atau pihak ketiga yang di luar individu atau di luar peneliti. Ya, misalnya data sekunder ini bisa kita dapatkan bisa melalui rumah sakit, bisa juga melalui perpustakaan di kampus atau perpustakaan lainnya, baik secara otomatis maupun secara digital ya. Jadi data sekunder ini bisa bersumber dari buku, kemudian bisa bersumber dari penelitian jurnal ya, kemudian dari proceeding dan bentuk-bentuk data sekunder yang lain yang bisa diterima secara sah. Sesuai dengan kebijakan yang dituangkan dalam panduan literatur review bahwa kita di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo mengambil atau menunjuk atau memilih naratif review atau traditional review sebagai salah satu langkah atau tugas akhir yang akan dicapai oleh mahasiswa. Jadi ada dua pendekatan sebenarnya, ada yang naratif dan ada yang sistematik. Karena mengingat sistematik review ini sangat kompleks, membutuhkan waktu yang banyak, yang lama, dan usaha yang tidak sedikit, maka kita mengambil jalan yang sederhana yaitu dengan melakukan naratif review. Tujuannya untuk literatur review itu sebenarnya untuk menyediakan latar belakang basis teori untuk penelitian yang akan dilakukan, mempelajari kedalaman atau keluasan penelitian yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti, menjawab pertanyaan praktis dengan pemahaman terhadap apa yang sudah dilaksanakan oleh penelitian terdahulu. Jadi sebenarnya kita menitik baratkan pada tujuan nomor 3 ini, jadi penelitian-penelitian terdahulu itu kira-kira apa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sekarang kita lakukan. Misalnya tema kita tentang performance, kinerja, ya kita mencari terkait data atau publikasi yang terkait kinerja di masa lampau. Masa lampau ya berarti sekarang 2020. Misalnya April atau Mei kemarin sudah ada yang publish, ya berarti itu sudah tergolong lampau dan tahun-tahun sebelumnya. Manfaatnya banyak untuk melakukan literatur review. Sebenarnya kita memperdalam topik pengetahuan yang akan kita teliti, kemudian kita bisa mempelajari hasil penelitian orang terdahulu yang kira-kira yang relevan dengan topik kita. Kita akan mengetahui perkembangan ilmu yang kita ketahui, misalnya kita
berbicara tentang kinerja rumah sakit. Ya tentu kita akan mengetahui seperti apa penelitian-penelitian terdahulu terkait kinerja rumah sakit. Kemudian memperjelas masalah penelitian dan mempelajari kira-kira metode atau sistem atau model atau teori terkini yang diusulkan para peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian. Biasanya kalau penelitian itu kan memiliki problem research, jadi ada masalah penelitiannya. Nah, dengan literatur review ini akan membantu untuk menyelesaikan masalah penelitian. Sumber literatur review itu sebenarnya ada banyak, tapi yang cukup valid dan bisa diakui secara sah yaitu sebenarnya ada 5. Artikel dari jurnal ilmiah, jadi bisa jurnal nasional ataupun internasional, yang sekarang itu kita bisa mudah lebih mengaksesnya melalui komputer, jadi melalui Google. Kita itu dengan jelas tinggal mengetik alamat website jurnalnya, kita bisa langsung mengakses. Jadi sekarang sudah banyak jurnal yang sudah open access gratis, full text, itu bisa kita langsung akses di laman websitenya. Yang kedua dari KTI, skripsi, tesis, dan disertasi. Ini juga bisa kita akses melalui repository, dan biasanya kampus-kampus yang sudah menerapkan sistem repository secara online ini bisa diakses. Baik KTI, skripsi, tesis maupun disertasi. Dan ini kita biasanya kampus-kampus yang sudah menyediakan repository secara online dan bisa diakses oleh publik, biasanya mereka menampilkan judul kemudian abstrak. Nah, di abstrak itu bisa kita ngambil sebagai salah satu sumber dari literatur review. Dan misalnya di abstrak itu memuat tentang hasil dan kesimpulan. Nah, itu bisa kita adopsi atau kita bisa ambil sebagai salah satu bentuk literatur. Yang ketiga dari textbook, ya tentunya buku-buku yang sering dipakai dalam dunia pendidikan. Misalnya buku ajar, kemudian buku-buku yang kira-kira menjadi panduan, model atau teori yang diambil. Dari proceeding juga yang keempat bisa diambil, dan yang kelima dari laporan organisasi. Misalnya laporan organisasi ini berupa laporan dari rumah sakit tentang profil rumah sakit, kemudian terkait dengan data-data yang dibutuhkan terkait kinerja rumah sakit, atau yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia di rumah sakit juga. Ini bisa dipakai untuk literatur review. Cuman memang kalau ketika kita berbicara tentang laporan dari organisasi, itu memang ada etik atau ada izin dari rumah sakit atau dari lembaga, sehingga kita bisa mengakses data sekunder tersebut. Nah, biasanya yang kelima ini membutuhkan waktu yang lama, maka cara yang paling mudah kita merujuk ke nomor 1 dan 2 sebenarnya. Dari jurnal dan KTI skripsi itu bisa sebenarnya kita gunakan itu untuk memaksimalkan hasil dari literatur review. Format penyusunan literatur review memang ada persamaannya dengan penelitian yang biasa dan juga ada perbedaannya. Dalam hal penyusunannya seperti biasa, yang dimulai dari judul, abstrak, kemudian latar belakang, ya kita mengungkapkan latar belakang, masalah penelitiannya seperti apa, jadi pola-pola deduktif ya dari umum ke khusus, kemudian ada rumusan masalah ya kita mengungkapkan masalah yang terjadi di tempat yang kita tuju, kemudian tujuan penelitian, manfaat literatur review. Juga mungkin ada yang menaruh tentang batasan masalah atau batasan penelitian. Tinjauan pustaka juga, ini bab 2 ini memang agak sedikit berbeda, nanti akan kita elaborasi. Kalau tinjauan pustaka di penelitian biasa ya memang dia mencari model atau teori yang sumbernya itu yang sumbernya sekunder tentunya, yang dari buku, kemudian dari jurnal dan lain-lainnya, yang menampilkan tentang teori atau model yang kita adopsi dalam penelitian kita. Tapi dalam literatur review, tinjauan pustaka yang kita gunakan adalah hasil penelitian dari jurnal maupun dari tadi KTI, hasil skripsi maupun tesis maupun disertasi, dan sumber-sumber yang lain yang kita rangkum dalam tinjauan pustaka. Misalnya kita temukan satu bentuk hasil penelitian atau satu jurnal atau artikel nih. Nah, artikel ini kita rangkum, kita buat semacam tabulasi, kita rangkum, kita masukkan kembali poin-poin penting di dalam tinjauan pustaka itu, kemudian kita susun. Jadi misal kalau ada 10 sumber literatur review, 10 itu yang kita rangkum atau kita ringkas kembali dalam tinjauan pustaka.
Kemudian ada bab ketiga, metodologi, desain penelitian, kriteria, tahapan pencarian, sumber literatur. Nah, metode ini ada desain penelitiannya seperti biasa. Sama dengan penelitian biasa, kalau desain penelitian ini ada yang penelitian kuantitatif, ada yang kualitatif. Kita lebih mengadopsi kepada penelitian kuantitatif, mengingat itu yang lebih mudah dan itu yang kita sudah lakukan dari tahun ke tahun. Kemudian kriteria ini penting untuk membahas terkait mulai dari bahasa yang kita gunakan, bahasa Inggris atau Indonesia, kemudian tahun, kita menentukan tahun, kira-kira seberapa tahun sampai tahun berapa akses artikel yang kita bisa lakukan, misalnya 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, atau 20 tahun terakhir, itu sangat penting. Kemudian kriteria tentang lokasi, di mana itu, di Indonesia atau di luar. Kriteria tentang subjek atau tema itu perlu kita tegaskan. Kemudian kriteria terkait kata kunci. Kemudian tahapan pencarian sumber literatur. Nah, ini juga harus termuat dalam metodologi penelitian. Ya, misalnya tahapan pencariannya mulai kita searching database, mengunjungi websitenya, kemudian kita melakukan pencarian kata kunci, kita menemukan beberapa dokumen, kemudian kita melakukan filter atau melakukan saringan terhadap topik yang sesuai, kemudian kita melakukan pendalaman lebih lanjut. Kemudian hasil dan pembahasan, tentu kita akan melakukan semacam analisis terkait hasil-hasil penelitian terdahulu, ya. Jadi kita bisa membandingkan, kemudian mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang relevan, mana yang tidak relevan, mana yang mendukung, mana yang tidak mendukung, kemudian kesimpulan dan hasil. Jadi judul yang baik, pertama kita mulai dengan judul yang baik. Judul yang baik itu yang menunjukkan subjek, kemudian ada ruang lingkup, dan ada variabel yang merupakan kata kunci dari pencarian. Nah, ini penting. Misalnya bagaimana pengaruh kinerja terhadap kepuasan kerja ya karyawan di rumah sakit X, misalnya seperti itu. Nah, subjeknya di sini jelas, ya, karyawan, ya, subjeknya. Kemudian ruang lingkupnya itu rumah sakit, variabelnya itu jelas, ya, itu terkait pengaruh kinerja terhadap kepuasan. Contoh judul. Nah, ini beberapa contoh yang kita lihat dari aspek subjek, kemudian ruang lingkup, dan variabel yang diteliti. Abstrak. Contoh abstrak ini juga memang ada sedikit berbeda dengan penelitian biasa. Kalau abstrak itu ya lebih menekankan pada aspek metode dan hasil, ya. Jadi ini penting, metode dan hasil ini yang membedakan dengan penelitian biasa. Kalau metode dalam penelitian literatur review ya memang lebih menantikan bagaimana cara dia mencari database jurnal atau sumber literatur. Kemudian hasil itu lebih melakukan semacam analisis terkait temuan-temuan yang dilakukan dari sumber-sumber yang dikelompokkan. Kemudian latar belakang seperti biasa. Jadi latar belakang ini memang sedikit berbeda. Kalau dalam literatur review itu memang masalah itu tidak dianggap suatu hal yang wajib, ya, apalagi dalam naratif review, ya. Biasanya naratif review itu hanya mencari topik atau subjek penelitian. Misalnya, saya ingin mengetahui bagaimana sih perkembangan tentang kinerja rumah sakit. Nah, tanpa memerlukan data masalah sebenarnya bisa dilakukan untuk melakukan studi literatur review. Ya, jadi data masalah ini tidak wajib seperti yang kita wajibkan dalam penelitian biasa. Jadi setidaknya ada semacam pengantar lah dalam literatur review, ya. Jadi ada argumentasi kenapa itu bisa menarik dilakukan penelitian, misalnya semacam seperti itu. Rumusan masalahnya itu sama dengan penelitian biasa dan tujuannya. Jadi riset question ini ya harus ada tadi masalah atau objeknya, kemudian menggunakan data sumber primer dan sekunder, kemudian ada kerangka waktunya seperti apa masalahnya ini, misalnya ada tren, kemudian ada kira-kira temuan, dan lain sebagainya. Kemudian masalah juga harus menjawab secara menyeluruh dari tema penelitian. Kemudian yang terakhir tentu harus relevan dengan program studi kita, misalnya di S1 Administrasi Rumah Sakit dan D3 RMIK. Contoh rumusan dan tujuan, ya, misalnya faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi turnover intention karyawan di rumah sakit, ya.
Ya tujuannya jelas menganalisis faktor yang mempengaruhi turnover intention karyawan di rumah sakit. Manfaatnya memperdalam pengetahuan tentang bidang yang teliti. Misalnya ya kita orang arts ya mendalami tentang ilmu administrasi rumah sakit dengan mempelajari hasil penelitian sebelumnya tentang bidang perumah sakitan ya, karena ya sudah banyak hasil-hasil publikasi yang berkaitan dengan hasil penelitian di bidang administrasi rumah sakit. Mempelajari perkembangan ilmu yang kita tuju, kemudian memperjelas problemnya seperti apa, dan metode terkini yang kita lakukan ya. Tinjauan pustaka ada dua hal, tabel identifikasi sumber pustaka dan ringkasan hasil. Jadi ada semacam tabulasi, kemudian ada semacam ringkasan ya. Jadi hasil-hasil penelitian itu kita masukkan dalam tabulasi. Nah misalnya seperti ini, contoh tinjauan pustaka yang dari artikel jurnal. Nah, kita akan merangkum mulai dari judulnya, tahunnya, jenis, bentuk, nama penulis, nama kota, negara penerbit, kemudian nomor dan volume edisi, kemudian linknya, sampai dengan tanggal diunggahnya kapan. Kalau contoh dari buku seperti ini, ya, jadi sama, ya, kota penerbit, sumber, kemudian cetakannya. Kalau URL sama tanggal diunggah ini menjadi opsional karena terkadang kita men-searching buku secara manual. Ya, kalaupun secara otomatis ya kita tampilkan repositori dari mana yang kita unggah. Ya, kemudian dari KTI, skripsi, tesis juga sama, modelnya seperti ini. Untuk metode penelitian ada desain penelitian. Ya, jadi desain penelitian ini seperti yang kami gambarkan, ada yang kuantitatif, kualitatif. Kita mengambil yang kuantitatif. Ya, melakukan survei sumber pustaka melalui 3 jenis sumber utama, yaitu artikel jurnal, textbook, tugas mahasiswa. Kemudian kriteria pencarian, ruang lingkup subjek, jangka waktu terbitan, jangka waktu pencarian bahasa dan lokasi studi, tahapan pencarian sumber pustaka atau diagram arif. Jadi ada 3 hal, desain penelitiannya, kriteria pencariannya, mulai dari ruang lingkup tadi dan seterusnya, dan tahapannya. Nah, kriteria pencariannya ada mulai dari ruang lingkup, ya misalnya administrasi rumah sakit, subjeknya itu pasien, karyawan, atau yang lain yang kira-kira bisa dijadikan sebagai populasi. Jangka waktu terbitan misalnya 10 tahun terakhir, baik dari artikel, KTI skripsi, maupun dari buku. Target waktu pencarian kita harus tentukan 1 bulan, kira-kira kita sudah menyelesaikan, atau 2 bulan maksimal. Karena dalam naratif review itu cenderung mudah, lebih subjektif, dan peneliti atau mahasiswa lebih mudah atau gampang mencarinya dalam waktu yang singkat. Bahasa Indonesia dan Inggris, lokasi Indonesia saja atau luar, ini tergantung kita. Kemudian harus ada kata kuncinya. Nah, ini alur atau diagram untuk pencarian. Jadi ada seleksi naskah. Ya, mulai dari kita searching database, kemudian kita tentukan artikelnya di mana, ya, topiknya, kemudian nanti kriterianya seperti keywordnya, kemudian temuannya jadi berapa, kemudian yang full text berapa, kemudian yang akan direview itu totalnya menjadi berapa. Ya, misalnya N sama dengan 10. Nah, 10 ini yang kita lakukan penelusuran. Hasil dan pembahasan ya mampu menjawab masalah penelitian dengan merujuk bagaimana tujuan penelitian dapat dicapai. Ya, hasil juga menjelaskan karakteristik sumber pustaka. Misalnya dari 10 tadi kita bisa jelaskan karakter-karakter dari penelitian sebelumnya. Kemudian dukungannya terhadap penelitian atau tema kita seperti apa. Kemudian memberikan pandangan kesamaan dan perbedaan hasil temuan. Nah, misalnya kalau ada penelitian yang sama, nah ini sangat mendukung. Kalau berbeda, apa kira-kira faktornya, itu kita bisa jelaskan. Kesimpulan salam ya harus menjawab masalah dan tujuan penelitian, pembelajaran baru yang ditemukan, pemaknaan teoritik dan variabel yang ditemukan, dan saran dibuat berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan dalam penelitian. Jadi harus ada sarannya juga. Saran ini tentu bukan memberikan solusi ya, tapi lebih kepada hasil, maksudnya solusi praktis dari peneliti, tapi solusi dari hasil penelitian terdahulu. Ya. Nah, berikut
singkat terkait database. Ya, misalnya saya coba contohkan satu aja bagaimana mencari database jurnal di dalam website ya. Misalnya kita buka yang neliti.com ini. Nah, di neliti.com ini kan menyediakan banyak ya. Jadi di sini ada 2258 jurnal dan 978 repositori. Nah, ini kita bisa lakukan ketik kata kunci. Misalnya kinerja, contoh ya, kinerja rumah sakit. Ya, itu akan keluar 236 hasil yang terkait dengan kinerja rumah sakit. Nah, dari 236 hasil ini sebenarnya bisa kita elaborasi, bisa kita seleksi lagi ke dalam kata kunci yang lebih spesifik. Jadi dengan semakin spesifik kata kunci yang kita gunakan, maka semakin sedikitlah pencarian hasil atau dokumen yang kita temukan. Tentu mahasiswa akan kesulitan untuk menyeleksi 236 hasil ini dalam waktu yang singkat. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana tekniknya untuk mengurangi pencarian hasil dokumen? Ya tentu kinerja rumah sakit ini kita golongkan secara spesifik. Kinerja itu kan luas. Bisa kita kita contohkan misalnya kinerja rekamedik. Rekamedis rumah sakit. Coba kita spesifikkan. Nah, akan kita temukan secara signifikan ada cuma 14 dokumen yang kita temukan terkait kinerja rekamedis. Nah, inilah betapa penting kata kunci yang kita gunakan itu sangat mempengaruhi pola pencarian kita dalam database jurnal. Oleh karena itu, semakin spesifik tadi akan semakin mempersempit ruang lingkup kita atau mempersempit kriteria kita dalam pencarian dokumen. Oleh karena itu, saya kira 14 dokumen ini tinggal kita seleksi lagi ya seperti apa sesuai dengan kriteria tadi ya. Jadi kita tinggal mencocokkan dengan kriteria yang kita sudah bangun dalam penelitian kita. Saya akan tunjukkan kriterianya tadi. Ya, misalnya kriteria ini dimasukkan, tinggal kita saring lagi. Ya, misalnya terkait bahasa atau waktu terbitan 10 tahun misalnya. Kita download satu persatu. Di sini kita bisa download ya. Nah, kita akan temukan ya download, kita bisa lihat ini gratis ya, 8 halaman dan full text bisa kita baca secara menyeluruh ya. Ini kita bisa cek melalui ini. Ternyata artikel ini masih sangat baru, 3 tahun terakhir. Jadi 2017 masuk ke dalam kriteria. Nah, semisal kita udah menemukan kriteria seperti ini, katakanlah 10 tahun terakhir, ini kan di 2017, artinya ini masuk dalam kriteria kita. Langsung aja kita melakukan penyimpanan data, ya kita save file ya. Nah, oke, kita save file. Kita udah save file dan seterusnya. Ya, kita masuk lagi ke dokumen yang kedua ya. Dokumen yang kedua ini kita bisa lakukan ya, pencarian file. Nah, sama. Jadi kita cek yang pertama tahun ya 2016 masuk ya. Ya, kita save lagi. Jadi ada 2 dokumen. Kita coba cek yang ketiga apa masuk juga. 2017 sama masuk, kita simpan, sudah ada 3 dokumen. Kita cek lagi yang keempat 2017 ya, kita save juga, jadi sudah ada 4 ya. Kita coba cek yang kelima apakah sama 2018. Oke, bisa. Nah, kita bisa langsung menyimpannya ya. Kemudian yang jurnal yang seterusnya rekamedis, kita cek ini tahun berapa kira-kira.
Nah, jika ditemukan tidak ada tampilan seperti ini, artinya kosong, kita bisa melihat di atasnya ini kosong, tidak seperti yang di sini ada keterangannya, volumenya, nomornya. Ini langsung kita exclude, ya, kita tidak masukkan dalam kriteria. Jadi kita tidak men-save-nya dan tidak masuk, ya. Kita lanjut lagi. Kemudian ada ya 2013 terkait dengan rekam medis. Ya, kita masukkan lagi. Kita save. Jadi sudah ada berapa? Berarti ada 5 ya. Dan seterusnya sampai kita menemukan 14 ini, ya, kita kumpulkan gitu. Ya, seperti contoh tadi, kalau tidak ada keterangan menunjukkan tahunnya, itu tidak masuk dalam kriteria kita. Saya coba lagi. Yang ini juga sepertinya tidak menunjukkan tahunnya kapan. Ya, jadi kalau nggak ada tahun terbitannya kapan, itu sebenarnya kita nggak masukkan dia sebagai satu bagian dari artikel yang kita cari, ya. Nggak usah, itu nggak perlu, karena tidak masuk dalam kriteria kita. Kita coba carikan yang lain. Ya, jadi saya rasa itu mungkin yang terkait dengan rekam medis tadi. Itu merupakan ini kita exclude. Ya, jadi ini yang kita exclude juga. Jadi ini yang kita jadikan sebagai bahan kita untuk melakukan kajian. Coba saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah ini bisa bertambah seiring dengan kata kunci yang kita cari. Jadi kata kunci ini sangat mempengaruhi terkait dengan pola pencarian kita. Misalnya kita memasukkan 2 variabel, independen dan dependen, itu lebih spesifik lagi. Misalnya kinerja rekam medis terhadap kepuasan pasien. Oke, coba kita cek. Nah, ternyata cuma satu aja hasil pencarian dokumen kalau kita lebih menspesifikkan. Jadi yang ada itu adalah pengaruh efektivitas pelayanan rawat jalan terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Haji Adam Malik, ya, Medan. Nah, ini 2016 artinya masuk dan cuma satu. Nah, itu saya menunjukkan bagaimana pengaruh kata kunci ini mempengaruhi cara atau pola pencarian kita untuk database jurnal. Ya, jadi sepintas dari itu, saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari yang di konten atau teks yang lain. Misalnya kita mencari melalui Garuda, punya Ristek Print, ya, punya kita tentunya. Itu dengan mudah aja kita bisa mengecek, ya. Kita kembali ke home dan ini jurnal kita. Dari sini, di sini ada 1 juta artikel. Misalnya kita mencari tema tentang pengendalian obat, ya, di rumah sakit. Ya, kita coba kunci dia. Ternyata ada 9 dokumen. Jadi cuma ada 9 dokumen yang berbicara tentang pengendalian obat di rumah sakit. Nah, ini cukup sedikit, ya, mungkin kita tinggal langsung menseleksi satu-satu. Ya, bisa kita istilahnya bisa kita buka langsung, ya. Ya, kita mengunduh full text-nya. Ya, kita lihat kalau ada tahunnya seperti ini, volume 27 2015. Ya udah, kita masukkan, ya, seperti cara tadi, ya, kita save, ya. Artinya kita kumpulkan satu persatu tahapan tadi dari 9 jenis tadi, 9 dokumen tadi yang kita sudah istilahnya kunci dia dalam pencarian kita. Nah, itu salah satu contoh, tinggal nanti bisa dilakukan, ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mencari yang dari luar negeri, ya. Ini bisa juga, ya. Misalnya ketika kita melakukan pencarian dari luar, tentu kita akan menggunakan kata kunci Inggris, ya.
kata kunci dari luar gitu. Ya sebenarnya boleh juga menggunakan kata kunci dalam bahasa Indonesia, tapi akan lebih mudah ketika kita menggunakan kata kunci dari luar. Misalnya terkait dengan medical record ya. Ya. Misalnya medical record, kita search, kita akan temukan berapa. Maaf. Bentar. Oke, medical record kita coba cari. Tunggu. Nah, medical record ini sangat banyak. Di sini ada 6.420. Ya, ini sebenarnya kita bisa sort. Kita bisa sort sebenarnya. Kita bisa mempermudahnya. Misalnya kita dengan menambahkan ya menambahkan kata kunci medical record performance. Coba kita klik. Apakah hasilnya akan semakin berkurang? Kita tunggu ya. Loading. Iya, kita akan menemukan 152. Jadi lebih spesifik lagi dan lebih cukup signifikan dari 1600 ke 152. Dan ini kita bisa lebih spesifikkan lagi terkait dengan kata kunci yang kita bisa cari. Nah, ini pentingnya bagaimana penggunaan kata kunci dalam pencarian database ya. Nah, ini bisa kita bisa lihat full text-nya. Nah, di sini kita bisa mengaksesnya, melihat full text-nya ya. Download PDF ini bisa kita langsung download artikel. Kita tunggu. Nah, ini. Nah, tinggal kita menelisik apakah sesuai dengan topik kita. Kalau nggak sesuai, ya kita bisa exclude ya, atau kita bisa delete. Dan seterusnya, kita bisa save ini sebagai database kita untuk kita ajukan sebagai salah satu bahan atau referensi untuk kita analisis. Jadi demikian caranya yang kira-kira bisa membantu kita dalam pencarian database. Sebenarnya ada banyak sumber pencarian selain dari Garuda Seekers ini. Garuda Neliti maksudnya sama DOAJ ini masih banyak lagi yang bisa sumber-sumber yang kita bisa akses ya. Misalnya di Google Scholar juga itu bisa kita akses. Namun di Google Scholar ini perlu hati-hati dalam pencariannya karena memang banyak sekali hasil-hasil penelitian atau publikasi yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Makanya perlu kita lakukan penelitian lebih dalam ketika kita mencari penelitian di Google Scholar. Misalnya tentang rekam medis ya. Kita cek
Reka medis elektronik, ini keluar semua ini. Bisa kita pilih, misalnya yang elektronik. Nah, ini kita bisa koleksi. Nah, ketika ada tanda seperti ini, biasanya ini yang dari jurnal. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai salah satu sumber pencarian kita. Misalnya kita klik, nah misalnya kita open, kita coba lihat apakah full text. Nah, reka medis elektronik seperti ini. Nah, ini salah satu contoh kasus kalau kita temukan yang tidak memiliki tahun kapan dipublish. Nah, ternyata ini ada ya. Semisal kalau nggak ada tulisan seperti ini kita exclude, jangan masukkan. Kemudian yang kedua, ini kan menunjukkan Mei 2009. Artinya kalau 10 tahun yang kita cari, berarti 2009 ini kita exclude juga masuk dalam kriteria kita yang tidak termasuk dalam kriteria kita. Meskipun bagus hasilnya dan lain sebagainya, kalau kita sudah menetapkan 10 tahun terakhir, ya sudah, kita tidak masukkan ini dalam kriteria. Misalnya yang dari ini Gunadarma, kita coba cek. Ini ada volume 8 Oktober 2014, artinya masuk dalam kriteria kita, ya kita save. Kita save, jadikan sebagai bahan kita untuk melakukan analisis. Demikian seperti itu yang kita lakukan, yang kita bisa cari melalui Google Scholar tadi. Jadi save jejaknya ini membantu mahasiswa untuk proses penyusunan tadi. Ya, ini contoh-contoh yang coba kita lihat menggunakan keyword ya. Dari turnover intention itu ada 575. Ketika kita menambahkan turnover intention rumah sakit, lebih spesifik 12 dokumen dan seterusnya ya. Jadi itu penting bagi kita untuk memperhatikan dalam hal penyusunan literatur review ya. Jadi semoga bermanfaat. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.